Kabupaten Tegal merupakan sebuah daerah di Jawa Tengah dengan penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Sebagai kabupaten dengan penduduk yang cukup besar, tentunya memiliki permasalahan dan persoalan yang tak sedikit. Salah satunya adalah permasalahan dalam pengelolaan sampah, di mana jumlah sampah per hari tidak sebanding dengan kapasitas tempat pembuangan akhir yang hanya ada satu di Kabupaten Tegal, yakni di TPA Desa Penujah, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, di mana TPA ini telah beroperasi sejak tahun 1997 dan menampung semua sampah yang berasal dari 18 kecamatan di Kabupaten Tegal. Overload sendiri disebabkan oleh volume sampah dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan, di mana hingga saat ini rata-rata sampah dalam sehari sekitar 407 ton. Hal tersebut tentunya menjadikan penggunungan sampah semakin tinggi. Selain itu, masalah yang selanjutnya adalah banyak munculnya tempat pembuangan ilegal di berbagai tempat yang terus menggunung pula, dan berdampak pada kondisi lingkungan yang selalu berkorelasi erat dengan kekumuhan daerah, sebagai akibat belum terkelolanya sampah dengan baik. Dalam pengelolaan sampah sendiri, pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan keseriusannya dengan diluncurkannya Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Lebih lanjut, Peraturan Bupati tersebut diturunkan dalam kebijakan Kabupaten Tegal Merdeka Sampah, dengan tujuan di tahun 2024, sampah di Kabupaten Tegal dapat berkurang hingga 30%. Kebijakan tersebut diawali dengan program Desa Merdeka Sampah, di mana desa wajib memiliki peraturan desa tentang sampah, menyiapkan lahan untuk pengelolaan sampah, ada sharing anggaran dana desa, membuat rencana atau rancangan yang disusun untuk menentukan model pengelolaan sampah seperti apa yang akan diterapkan, kemudian didirikan bank sampah di setiap desa, sehingga sampah yang diberikan ke tempat pembuangan akhir dapat menjadi lebih sedikit. Kebijakan yang selanjutnya dilakukan pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kapasitas tempat pembuangan akhir adalah dengan membuka kembali tempat pembuangan akhir seluas 15 hektar di Desa Karangmalang, Kedung Banteng. Sedangkan tempat pembuangan akhir di Desa Penujah terus diupayakan pengelolaan sampah dengan cara kontrol landfill, yaitu sampah yang datang setiap hari diratakan dan dipadatkan dengan alat berat. Sampah dipadatkan menjadi sebuah sel, kemudian dilapisi dengan tanah setiap 5 atau seminggu sekali, sehingga dapat untuk mengurangi bau, mengurangi perkembangbiakan lalat, dan mengurangi keluarnya gas metan. Kebijakan tersebut secara tertulis sangat menarik, di mana pemerintah mencoba mengurangi sampah dari akarnya, yakni dengan memberikan keleluasaan pada desa untuk mengelola sampahnya sendiri. Namun layaknya kebijakan manusia yang lainnya, kebijakan ini pun memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi, di mana dalam kebijakan ini sama sekali tidak dibahas mengenai sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Padahal dalam sebuah kebijakan, partisipasi dan pemahaman masyarakat sangat penting. Apabila kita berkaca pada produk industri, kita akan melihat bahwasanya sosialisasi berupa iklan kepada masyarakat memiliki alokasi dana yang jauh lebih tinggi daripada produknya sendiri, sehingga masyarakat mengetahui produk tersebut. Selanjutnya, dalam kebijakan tersebut, pemerintah terlalu menggantungkan diri pada peran desa untuk mengelola sampahnya sendiri. Padahal, di desa sendiri sumber daya manusianya masih belum merata, di mana setiap desa memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda, sehingga akan memunculkan gap atau kesenjangan di antara desa. Sebagai contoh, kebijakan sebelumnya, pemerintah daerah memberikan tong sampah pada seluruh masyarakat di Kabupaten Tegal dan desa sebagai perantaranya. Namun, pada kenyataannya, kebijakan tersebut pun tidak berjalan mulus, di mana beberapa desa tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Akibatnya, sampah tetap menumpuk di tempat-tempat pembuangan ilegal. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah juga membuat tempat penampungan akhir sampah, di mana hal tersebut memang merupakan cara instan, di mana semua masalah akan hilang dalam beberapa saat. Namun, lagi-lagi apabila hal tersebut tetap dilakukan pengelolaannya sama dengan TPA sebelumnya, maka bukan tidak mungkin beberapa tahun kemudian masalah yang sama akan muncul, sedangkan tingkat populasi penduduk akan semakin naik, sehingga lahan semakin sempit dan penolakan warga pun tidak akan terelakkan. Memperbaiki
memperbaikinya, pemerintah dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, memberikan pelatihan kepada aparatur desa mengenai metode-metode apa saja yang bisa digunakan dalam desanya, di mana hal tersebut mengakibatkan desa dapat memilih metode-metode mana yang seyogyanya cocok dengan desanya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, berkaitan dengan TPA atau tempat pembuangan akhir, sudah selayaknya pemerintah menyadari di era teknologi seperti ini harus ada teknologi untuk mengelola sampah tersebut sehingga sampah tersebut dapat menambah nilai ekonomis dari daerah Kabupaten Tegal itu sendiri. Metode yang dapat digunakan adalah metode bank sampah dan composting di setiap daerah, di mana keduanya memiliki tujuan yaitu untuk memunculkan kesadaran bagi masyarakat dalam memilih dan memilah sampah. Selain itu juga meningkatkan kesadaran bahwa sampah dapat dimanfaatkan bahkan menambah nilai ekonomis. Dalam pengelolaannya, baik bank sampah maupun composting dikelola oleh pemerintah desa dan anggarannya berasal dari dana desa. Apa itu bank sampah? Bank sampah pada sistemnya merupakan bank yang sangat mirip dengan bank umum yang beredar di Indonesia. Namun yang berbeda, di mana penabungannya adalah sampah dan bukan merupakan uang. Sistem dari bank sampah sendiri dimulai dari pendaftaran di mana setiap nasabah bisa mendaftarkan diri pada pengelola yang kemudian setiap nasabah tersebut akan diberi buku tabungan secara resmi. Dalam hal pelaksanaan, bagi nasabah yang ingin menabung sampah dapat datang ke kantor bank sampah dengan membawa sampah yang sudah dipilah-pilih sesuai jenisnya, yaitu anorganik dan organik dalam kondisi bersih ataupun kering. Kemudian, petugas sendiri akan melakukan penimbangan, pencatatan, pelabelan, dan pemasukan pada tempat yang telah disediakan. Setiap pengumpulan tersebut akan ditimbang dan diganti dengan uang yang dapat dicairkan setiap 6 bulan. Yang kedua adalah metode composting, di mana composting itu dilakukan dengan menggunakan prinsip keranjang Takakura yang sangat terkenal. Composting tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu yang pertama akan dilakukan oleh bank sampah bersama warga. Namun seiring berjalannya waktu, setiap kakak akan diberikan keranjang sampah berlubang untuk mengelolanya sendiri. Untuk memastikan terwujudnya hal tersebut, dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu memberikan kewajiban pelatihan aparatur desa, yang kemudian mereka dapat mensosialisasikannya dengan masyarakat. Lebih lanjut, dapat diberikan pendampingan dari pemerintah daerah dengan menempatkan seseorang yang ahli di bidangnya mengenai composting dan mengenai bank sampah 4 orang per kecamatan. Yang ketiga adalah dengan sosialisasi, karena pada hakikatnya kebijakan itu berasal dari pemerintah dan menuntut partisipasi serta pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh aparatur desa dan juga bisa dipasang pada baliho dan media sosial. Sasaran dari sosialisasi tersebut adalah ibu rumah tangga di PKK. Yang kedua, sekolah melalui guru yang mengajar dapat memberikan pengetahuan mengenai composting dan bank sampah yang kemudian mereka dapat melakukannya di sekolahnya. Yang terakhir adalah untuk seluruh masyarakat. Kemudian yang paling penting adalah dalam pengelolaan tersebut akan dilakukan monitoring setiap 1 bulan sekali di setiap desa oleh ahli atau pendamping dari desa itu sendiri. Pada dasarnya, sampah merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, sampah sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat bahwa sampah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.